Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Helen Tambunan. Selamat bergabung di lapak jual tas-tas second ya. Bagi bunda-bunda yang belum subscribe, boleh subscribe. Kembali hadir malam ini seperti janji saya. Malam ini aku akan bagi-bagi hadiah sedikit ya buat para penggemar bunda-bunda atau kakak-kakak atau siapapun di luar sana yang setia atau yang tidak setia gitu ya. Siapapun yang mau ikutan silahkan, ini bebas, saya tidak mengutamakan pelanggan saya atau mengesampingkan yang nggak pernah belanja, tidak. Ini adalah satu bentuk eh apresiasi saya bahwa saya diterima di YouTube ini, sehingga saya berbagi sedikit, berbagi rezeki, tentunya dengan acara kuis yang saya akan lakukan malam hari ini ya. Oke, syaratnya tidak ada syarat apapun, disimak saja apa yang saya tampilkan, apa yang saya pertanyakan malam ini. Oke ya, jadi siapapun bisa ikut, tidak ada syarat apapun. Bagi yang belum pernah belanja, yang sudah pernah belanja, yang sekali belanja, 2 kali, yang banyak belanja, tidak diinikan ya Kak, bebas ya. Pokoknya silahkan masuk, ikuti kalau Anda bersedia ya. Oke, di like, di komen, dan di share tentunya ya. Di subscribe yang belum subscribe. Oke, yuk sambil belajar, disimak ya Kak, disimak aja apa yang saya bacakan malam ini. Aku akan membacakan, menambah pengetahuan kita juga tentang satu brand, high brand yang mendunia dan benar-benar diterima di seluruh dunia ya. Oke, yuk langsung saja. Ini adalah dari brand Louis Vuitton ya. Malam ini kita bahas brand Louis Vuitton. Oke, cus ini aku baca, disimak baik-baik. Disimak baik-baik karena pertanyaannya nanti di akhir ya. Oke, cus ya. Nama brand ini diambil dari nama sang pendiri bernama Louis Vuitton yang lahir pada tahun 1821. Setelah melalui perjalanan karir yang panjang di bidang craftsmanship di Prancis, ia pun akhirnya mendirikan perusahaan box dan cover Louis Vuitton pada tahun 1854. Kepopulerannya Louis Vuitton karena craftsmanship dan kualitas-kualitas produknya membuat banyak perusahaan turut menjiplak desain dan ciri khas mereka. Akhirnya, pada tahun 1896, pola monogram Louis Vuitton mulai diperkenalkan. Pola ini begitu ikonis dan sudah melekat selama 123 tahun dalam desain-desain Louis Vuitton. Ya, next lembar berikutnya. Kita cek fakta-fakta tentang Louis Vuitton. Sebelum terkenal, brand yang diciptakannya, Louis Vuitton, adalah seorang laki-laki yang berasal dari keluarga pekerja menengah ke bawah. Ia meninggalkan rumahnya, keluarganya sejak usia 13 tahun untuk mengejar mimpi besarnya ke Paris. Oke, kita next lagi. Sesampainya di Paris, pada tahun 1837, Louis Vuitton menemukan pekerjaan di sebuah workshop untuk membuat box dan kemasan. Ya, kelihayannya diakui banyak orang, reputasinya meningkat dan namanya semakin dikenal sebagai pengrajin terhormat. Karena keterampilannya tersebut, ia ditunjuk sebagai staf khusus yang membuat box-box. Bukan box itu ya, koper maksudnya ya. Koper kayak yang berbentuk box ya. Untuk keperluan Eugène de Montijo, yang merupakan istri dari Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis dari tahun 1804 sampai tahun 1814. Momen inilah yang jadi pintu utamanya untuk bergabung dengan kelas-kelas elit Prancis. Ya, seperti itu ya, semoga saya jelas membacakannya. Perjalanan karirnya tersebut membuatnya bisa mendirikan perusahaan sendiri pada tahun 1854. Meskipun perusahaan Louis Vuitton sudah berdiri sejak 1854, sebagai perusahaan box dan koper traveling, ia mulai membuat tas jinjing pada tahun 1892. Salah satu tas Louis Vuitton yang paling populer dengan nama Speedy.
Pada mulanya sebenarnya diciptakan untuk box atau cover traveling. Namun satu saat Audrey Hepburn, bintang film sekaligus ikon fashion, menelpon pihak Louis Vuitton dan memohon untuk dibuatkan versi mini dari Speedy tersebut. Sontak kepopulerannya, tas Speedy ini memuncak dan jadi model tas Louis Vuitton paling populer hingga sekarang. Selain Speedy, tas Alma, salah satu model tas Louis Vuitton yang tak kalah populer. Tas ini sebenarnya didesain khusus untuk permintaan pribadi Coco Chanel ya. Jadi tahu ya Coco Chanel itu ya. Jadi Coco Chanel ini dia pengen pakai brand Louis Vuitton, dia minta bentuk Alma ya, seperti itu. Bentuknya yang chic, cantik dan feminim ini digandrungi oleh setiap perempuan hingga saat ini. Uniknya lagi, tas Louis Vuitton model Alma ini satu-satunya tas yang pernah dijinjing Coco Chanel selain mereknya sendiri tuh ya. Jadi si Coco Chanel ini kan dia merek Chanel, satu-satunya tas yang dari Louis Vuitton yang pernah dipakainya adalah yang berbentuk Alma ya, seperti itu ya. Dan tahukah Anda bahwa proses quality check dan tas Louis Vuitton melalui proses yang sangat panjang. Sebelum dijual, tas Louis Vuitton harus melalui tes ketahanan, seperti dimasukkan benda berat 3,5 kg dan dijatuhkan dari ketinggian setengah meter selama 40 hari berturut-turut. Bayangin ya. Tidak sampai di situ, zipper dari tasnya harus terus-menerus dibuka tutup sebanyak 5.000 kali. Ya, sebanyak 5.000 kali untuk menguji tes ketahanannya. Ya, wow, sungguh spektakuler ya. Fakta yang satu ini mungkin akan menyakitkan bagi sebagian Anda. Sebagian tas sepatu Louis Vuitton yang tidak terjual akan dikembalikan ke pabriknya di Prancis, lalu dihancurkan dan dibakar. Menyakitkan sekali, bukan? Ya, hal ini harus dilakukan untuk memastikan image brand Louis Vuitton agar tetap eksklusif. Louis Vuitton tidak akan pernah memberikan harga diskon pada barang-barang yang mereka produksi. No diskon-diskon seperti di lapak Helen Tambunan. Seperti poin sebelumnya, jika barang tak terjual, diskon bukanlah solusinya. Wow, keren banget. Semua tas Louis Vuitton dibuat secara handmade atau murni keahlian tangan. Ya, murni keahlian tangan dan dibutuhkan waktu 1 minggu untuk membuat satu tas. Ya, monogram populer Louis Vuitton dipopulerkan oleh anak Louis Vuitton yang bernama Georges Vuitton. Monogram tersebut dibuat untuk menghindari segala bentuk plagiarisme dan dari perusahaan lain seperti bentuk plagiarisme dari perusahaan lain terhadap brand Louis Vuitton. Keren banget. Ya. Louis Vuitton memiliki sekitar 460 toko di 50 negara. Tokonya yang terbesar terletak di 101 Avenue des Champs-Élysées, Paris, Prancis dengan luas sekitar 1.800 meter persegi. Kemudian di Nevada, Amerika Serikat, Louis Vuitton memiliki 5 butik resmi di jajaran jalan yang sama. Dan yang terunik terletak di Singapura yang kini menjadi bagian dari ikon wilayah Marina Bay Sands. Toko tersebut memiliki toko buku, tempat relaksasi, galeri, hingga terowongan bawah laut yang mengarah ke hotel dan mall Marina Bay Sands. Jadi seperti yang saya baca juga, ya, kita lanjut lagi. Ini ada lagi fakta-fakta yang benar-benar ini ya. Louis Vuitton sangat mementingkan bisnisnya sampai ia selalu tinggal berdekatan dengan tokonya. Pada tahun 1878, Louis dan sang istri membangun 2 rumah yang mengitari tokonya sehingga memudahkan ia untuk bekerja. Rumah tersebut masih ada hingga sekarang, bahkan dekorasinya pun masih sama. Saat ini rumah mendiang Louis Vuitton menjadi salah satu museum dan dibuka untuk umum. Kamu bisa mengunjunginya dan mungkin membeli salah satu pakaian yang dijual di sana.
Ya, ini lagi faktanya kakakku, silahkan didengarkan. Ini terakhir, saat ini brand Louis Vuitton terkenal dengan pakaian dan tasnya yang modis. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa sang pendiri brand ini tidak pernah membuat tas maupun pakaian. Saat itu ia berfokus pada koper-koper dengan desain elegan. Baru tas menjadi salah satu produk yang dibuat setelah Louis Vuitton meninggal. Ternyata Louis Vuitton dulunya hanya membuat koper-koper box. Ya. Bahkan ternyata setelah dia meninggal baru muncul tasnya dan bajunya. Berarti bukan dia lagi yang menciptakan, ya. Dan brand Louis Vuitton ini juga menghadirkan pakaian pada tahun 1997 dengan Marc Jacob sebagai desainernya. Marc Jacob ya, tahu ya, ada juga tasnya ya. Oke. Ia adalah tonggak dari pakaian-pakaian Louis Vuitton yang kamu pakai sekarang. Wow, 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 spektakuler ya. Itulah sedikit fakta-fakta atau asal-usul dari brand yang sangat mendunia saat ini ya, dan sangat mahal ya. Itu jangkauannya mungkin high class lah ya, oke? Pertanyaannya, simak baik-baik. Berapa kalikah saya mengucapkan kata Louis Vuitton dari awal sampai akhir? Dimulai dari sekarang. Hadiahnya, aku sudah menyediakan 3 tas di sini. Dan apapun yang kubagikan malam ini, hendaklah bunda-bunda yang mendapatkannya nanti atau kakak-kakak dengan senang hati menerimanya. Saya kirimkan tidak dipungut ongkir atau apapun. Ya, di sini aku sudah menyediakan 3 tas dengan jawaban yang tepat. Yang pertama menjawab, nanti aku scroll ke bawah, yang paling bawah berarti dia yang duluan menjawab benar. Itu juara pertama, kemudian di atasnya nanti juara kedua, lagi juara ketiga. Jadi ada 3 orang yang saya ambil, ya. Di sini aku sudah menyediakan 3 tas. Ini satu ada dari Mos La Palette lengkap tali panjang. Yang kedua ada Balenciaga, aku nggak tahu ini ori atau enggak Kak, tapi masih kondisi bagus, kayaknya vintage. Yang ketiga ada tas kulit gemoy lengkap tali panjang. Ya. 3 tas ini Kak hadiahnya malam ini. Oke, untuk pemenang pertama, juara pertama bebas pilih. Yang kedua juga pilih, yang ketiga terima apa adanya. Oke, cus, mulai dari sekarang silahkan yang mau ikutan. Yuk kita bersenang-senang di sini malam ini. Semoga sehat selalu, rezeki berlimpah dimanapun kita berada. Bye-bye.